Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya teman-teman. Saya Maulidah dari UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika B 2018. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai persamaan elips di titik P, Q, yang mana materinya tadi sudah saya posting di blog saya di atas. Ayo langsung kita masuk ke materinya. Ini sama persis yang di blog ya teman-teman, yang ditulisan materinya. Namun di sini saya ingin sedikit menjelaskan kepada kalian agar lebih mudah dipahami. Oke, langsung saja. Kita ketahui persamaan elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 ditransformasikan oleh vektor PQ. Kita misalkan P aksen x aksen, y aksen adalah peta dari titik P, x, y pada elips oleh translasi tersebut. Lalu dari translasi tersebut dapat kita peroleh dua persamaan. Yang pertama, x aksen sama dengan x ditambah p menjadi x sama dengan x aksen dikurang p. Dan yang kedua, y aksen sama dengan y ditambah p menjadi y sama dengan y aksen dikurang p. Nah, bisa kita lihat di gambar 7.14 ya teman-teman. Itu merupakan gambar mengenai persamaan yang telah saya jelaskan tadi. Bisa dilihat ya. Selanjutnya, jika persamaan tadi, persamaan 1 dan 2 kita substitusikan pada x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka kita peroleh persamaan baru, yaitu x aksen sama dengan p kuadrat per a kuadrat ditambah y aksen dikurang q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan mengganti nama peubahnya aja teman-teman, yaitu x aksen dan y aksen dengan x dan y, dapat kita peroleh persamaan x aksen dikurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y aksen dikurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, itu merupakan persamaan yang tadi teman-teman, yaitu persamaan elips dari translasi yang telah kita bahas di awal tadi. Nah, sehubungan dari kita perolehnya persamaan itu, maka dapat kita simpulkan beberapa sifat penting dari elips dengan persamaan X aksen dikurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, yang dimana B lebih dari A dan kurang dari 0. Yang pertama kita peroleh yaitu titik pusatnya, seperti judul blog saya ya teman-teman, bahwa di sini persamaan elips di titik P, Q, maka pusat elipsnya adalah P, Q. Yang kedua, titik puncaknya kita peroleh rumus P ditambah A, Q dan P dikurang A, Q dan P dikurang Q ditambah B dan P, Q dikurang B. Yang ketiga, nilai eksentrisitas, yang dimana kita peroleh E sama dengan 1 per A akar A kuadrat dikurang B kuadrat, atau bisa juga E sama dengan C per A dan P, Q dikurang B. Titik fokusnya kita dapatkan rumus P ditambah C, Q dan P dikurang C, Q, atau P ditambah AE, Q dan P dikurang AE, Q. Yang kelima, kita peroleh sumbu mayor dan sumbu minor, yang dimana telah kita ketahui bahwa A dan B tadi sudah ada ya teman-teman. Nanti untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal, yang dimana panjang sumbu mayor 2 dikali A dan panjang sumbu minor 2 dikali B. Yang keenam, kita peroleh sumbu simetrinya, yaitu garis X sama dengan P dan garis Y sama dengan Q. Panjang lotus rectumnya 2B kuadrat per A, dan persamaan dikrektrisnya X sama dengan P ditambah AE dan X sama dengan P dikurang AE, atau kalau kita nyatakan dalam C bisa menjadi X sama dengan P ditambah A kuadrat per E dan X sama dengan P dikurang A kuadrat per C. Oke, untuk lebih jelasnya sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal mengenai persamaan elips dan kita akan mencari sifat-sifatnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Yaitu di sini ada persamaan elips X dikurang 1 kuadrat per 100 ditambah Y dikurang 2 A kuadrat per 64 sama dengan 1. Yang kita ketahui tadi, A dan B. A-nya itu sama dengan A kuadrat ya teman-teman. A kuadratnya sama dengan 100 dan B kuadratnya sama dengan 64. Oke, langsung masuk ke sifat-sifatnya. Yang pertama tadi kita cari titik pusatnya. Titik pusat seperti judulnya juga ya teman-teman, P, Q. Maka pusat elipsnya adalah P, Q, yaitu 1,2, yang dimana P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan 2. Lalu akan kita cari A dan B-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa diketahuinya tadi A kuadratnya sama dengan 100, maka kita peroleh A-nya sama dengan 10. Dan B kuadratnya sama dengan 64, maka kita peroleh B-nya sama dengan 8. Itu diakalkan ya teman-teman. Ya, dan selanjutnya kita masuk ke titik puncak. Seperti rumus yang di awal tadi, bisa kalian lihat nanti di materi blogsnya. Nah, dari rumus yang di awal tadi kita peroleh bahwa titik puncak yang ada di soal ini yaitu 11,2 dan min 9,2 dan 1,10 dan 1, min 6.
Selanjutnya nilai eksentrisitas sama dengan E sama dengan 1 per A akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Langsung kita substitusikan saja ya teman-teman, bahwa 1 per A-nya tadi 10, A kuadratnya tadi 100, dan B kuadratnya adalah 64. Dan kita peroleh 1 per 10 akar 100 dikurang 64. Kita operasikan yang di dalam akal dulu ya teman-teman, yaitu 1 per 10 akar 36. Maka kita peroleh 6 per 10, dimana akar 36 tadi adalah 6, dan 1 per 10 dikali 6 yaitu 6 per 10. Kita sederhanakan dan hasilnya menjadi 3 per 5. Selanjutnya nilai AE sama dengan 10 dikali 3 per 5 sama dengan 6. Dan titik fokusnya seperti rumus yang sebelumnya tadi yang sudah kita bahas, dapat kita peroleh bahwa titik fokusnya adalah 7,2 dan min 5,2. Sekarang kita masuk ke panjang sumbu mayor dan panjang sumbu minor. Sudah kita ketahui bahwa sumbu minor dan sumbu mayor tadi merupakan 2 dikali A dan B dan 2 dikali B. Maka langsung kita substitusikan saja. 2 dikali A, A-nya tadi berapa? 10, 2 dikali 10 sama dengan 20. Itu merupakan panjang sumbu mayor. Dan yang kedua panjang sumbu minornya, 2 dikali B, B-nya tadi berapa? 8, 2 dikali 8 sama dengan 16. Dan lanjut ke sumbu simetri, garis X sama dengan 1 dan garis Y sama dengan 2. Itu sama seperti titik pusat elips ya teman-teman, seperti rumus sebelumnya tadi. Selanjutnya panjang lotus rectum. Seperti rumus yang sudah kita bahas, yaitu 2B kuadrat per A. Maka langsung kita substitusikan saja. 2B kuadratnya tadi 64, 2 dikali 64 per A-nya sama dengan 10. Maka dapat kita hasilkan 12 4 per 5. Dan terakhir persamaan dikrektris sama dengan AE ya tadi teman-teman rumusnya. Langsung kita substitusikan saja, yaitu A-nya 50 dan E-nya sama dengan 3. Dan mendapatkan hasil akhirnya 16 per 2 akar 3. Nah lalu untuk X-nya, X sama dengan 1 ditambah 16, 2 per 3, dan X sama dengan 1 dikurang 16, 2 per 3, menjadi X 17, 2 per 3, dan X sama dengan min 15, 2 per 3. Nah, sudah selesai apa yang kita bahas di blog tadi. Ini adalah penjelasan sedikit saja mengenai tulisan di blog saya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Semangat belajar, semangat menyimak, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.